Ada beberapa kelompok Islam yang mengatakan bahwa Pancasila itu ya nggak boleh dijadikan dasar, tidak boleh difinalkan dan sebagainya. Kalau kita meyakini Pancasila berarti jatuhnya kepada kesyirikan. Dan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di Indonesia mengambil sikap jauh-jauh hari sesungguhnya ketika dalam Muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo, mereka sudah memutuskan menerima Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai asas tunggal siapapun yang berorganisasi di Indonesia. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka memutuskan mengambil sikap bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan bahkan asas tunggal? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, sebentar lagi kita memasuki bulan Juni, dan setiap tanggal 1 Juni kita akan memperingati hari lahirnya Pancasila ya. Setelah ada keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila, maka kemudian kita selalu ada perdebatan apakah Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara oleh para founding fathers kita itu ditabrakkan atau dipertentangkan dengan Islam sebagai apa ya, kayak semacam way of life kita, cara pandang kita, cara hidup kita. Maka kemudian perdebatan ini selalu terus berlangsung. Bahkan ada beberapa kelompok Islam yang mengatakan bahwa Pancasila itu ya nggak boleh dijadikan dasar, tidak boleh difinalkan dan sebagainya. Kalau kita meyakini Pancasila berarti jatuhnya kepada kesyirikan dan sebagainya. Ada orang-orang yang ingin mempertentangkan antara Islam dan Pancasila, dan itu perdebatannya terus berlangsung. Oleh karenanya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di Indonesia mengambil sikap jauh-jauh hari sesungguhnya ketika dalam Muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo, mereka sudah memutuskan menerima Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai asas tunggal siapapun yang berorganisasi di Indonesia. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka memutuskan mengambil sikap bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan bahkan asas tunggal? Karena teman-teman para ulama yang memutuskan dalam muktamar itu punya pendapat bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu disemangati bahkan senafas dengan nilai-nilai Islam. Kita tahu Pancasila dengan 5 silanya itu kalau kita baca secara seksama sesungguhnya dijiwai, disemangati, bahkan senafas kemudian dengan nilai-nilai ajaran di dalam agama kita. Misalkan kita lihat ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, kita tahu ini landasan teologis, ini bicara tentang tauhid. Kita punya ayat surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Maka kemudian antara Islam yang menekankan betapa pentingnya pokok dasar kehidupan adalah bertauhid, itu selaras dengan sila pertama di dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka dengan dasar itu di Indonesia siapapun warganya wajib berketuhanan ya, terlepas dari kemudian kita berdebat tetapi tidak boleh tidak bertuhan. Yang kedua, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukankah kemudian dalam surat An-Nisa 135 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, tetapi kemudian agar kalian menjadi saksi bagi Allah. Jadi kemanusiaan itu haruslah kemudian
didasari oleh keadilan dan keberadaban, maka tidak ada diskriminasi di dalam sila kedua kemanusiaan adil dan beradab. Tidak boleh kita membeda-bedakan orang atas pertimbangan sara dan sebagainya, karena kemudian kalau kemanusiaan tidak dilandasi oleh keadilan, maka runtuhlah, hancurlah nilai-nilai kemanusiaan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bahkan Al-Quran mengatakan, surat Al-Ma'idah ayat 8, berbuat adillah kalian, karena berbuat adil itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Maka kemanusiaan akan tumbuh, akan kita bisa jaga ketika keadilan ditegakkan, dan kemudian bukan sekedar keadilan, kemudian keadilan itu dibingkai juga ditegakkan dengan cara yang beradab, bukan dengan cara otoriter, bukan dengan cara kekerasan, tidak ada ruang-ruang dialog dan sebagainya. Yang ketiga, tentang persatuan Indonesia, misalkan kita tahu betul banyak ayat-ayat yang menegaskan tentang persatuan. Misalkan surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai sekalian manusia, hai warga negara Indonesia, kalian semua diciptakan dari laki-laki dan perempuan, kemudian menjadi banyak 285 juta, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kita ini bineka, tetapi semuanya bukan untuk diperdebatkan, untuk tidak kemudian saling memusuhi antar suku, tetapi kemudian lita'arafu, untuk saling mensupport, saling mengenal, saling memahami. Dan disitulah kemudian kalau sadar filosofi itu, persatuan akan muncul. Bahkan dalam surat Ali Imran 103 Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian bersatu pada tali Allah dan kemudian jangan pernah bercerai-berai. Maka persatuan karena di dalam kebinekaan itu menjadi dasar yang luar biasa, dan ternyata Pancasila yang menegaskan pentingnya persatuan ternyata juga terkonfirmasi, senafas disemangati oleh nilai-nilai dari Islam itu sendiri yang melarang kita untuk bercerai-berai, tetapi kalimatun sawa, kita bersatu untuk melihat satu kalimat yang sama, ada ada tujuan kebangsaan, ada nilai-nilai negara yang kita dahulukan dibandingkan kelompok-kelompok, dibandingkan partai, dibandingkan kesukuan. Persatuan itulah yang kemudian menjadi tujuan kita. Bineka boleh, tapi tunggal ika. Kebinekaan yang kemudian malah menjadi beragam, tapi keberagaman itu lita'arofu, ya, bukan untuk diperdebatkan, untuk saling menegasikan, justru dengan keberagaman itu untuk saling mengisi. Yang keempat, misalkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banyak ayat-ayat, bahkan ada surat namanya surat Asy-Syura tentang musyawarah. Ayat 38 Allah mengatakan, wa amruhu syura bainahum, dan hendaklah kalian kalau punya masalah, kata Al-Quran, hendaklah didialogkan dengan cara musyawarah. Maka negara kita itu terkenal dengan musyawarah mufakat, dialog dan sebagainya. Dan sila keempat itu betul-betul disemangati, dijiwai, ya, senafas dengan beberapa ayat tentang musyawarah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Jadi betul-betul semuanya dipimpin dengan bijak, tetapi kemudian dimusyawarahkan, ada keterwakilan, gitu ya, semua orang didengarkan aspirasinya dan sebagainya. Oleh karenanya ada kaidah fikih yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, tasyarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu harus dilandasi dengan kemaslahatan. Jadi betul-betul yang fokusnya adalah maslahat buat rakyat, sehingga diambil keputusan-keputusan, regulasi-regulasi yang bijak, yang tidak semena-mena, tapi orientasinya maslahat enggak buat rakyat. Sehingga kemudian dengan kearifan seorang pemimpin yang adil, hubungannya nanti dengan sila kedua, dimusyawarahkan, semua didengarkan, sehingga kemudian kebijakannya diharapkan itu bisa maslahat buat seluruh lapisan, gitu ya. Tidak kemudian menguntungkan satu golongan dan sebagainya. Dan terakhir saya kira
dan tidak kalah penting sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pesan yang sangat penting, bahkan salah satu pesan penting dalam Islam adalah keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk selalu berbuat adil dan memberikan yang terbaik bagi negara kita, bagi kemanusiaan, bagi keluarga kita dan sebagainya. Surat An-Nahl ayat 90. Maka dari rangkaian 5 sila dalam Pancasila itu, kita sekarang punya kesimpulan bahwa apa yang tercatup dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila itu betul-betul disemangati, bahkan senafas dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Jadi kalaulah masih ada orang yang mempertentangkan Islam dengan Pancasila, maka kemudian saya bisa mengambil sebuah kesimpulan, memang kemudian Pancasila bukan syariat Islam, namun nilai-nilai yang kemudian tertuang di dalam Pancasila kemudian sangatlah Islami, sehingga tidak perlu lagi sekarang kita mempertentangkannya. Maka dua-duanya bisa jalan untuk saling mengisi, saling menyemangati, saling memberikan nilai, value, sehingga kemudian ketika kita telah menetapkan dasar negara kita adalah Pancasila, tidak berarti kemudian disebut negeri kafir yang kemudian diyakini oleh beberapa kelompok sehingga kemudian perlu dihancurkan, diganti dengan negara Islam dan sebagainya. Memang Pancasila secara simbol bukan Islam, tetapi secara value, secara semangat Pancasila sudah sangat Islami. Saya kira itu yang penting, dan mudah-mudahan seiring dengan terusnya setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahir Pancasila, yang paling utama bukan memperdebatkannya Islam dan Pancasila, tapi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu kemudian bisa kita aktualisasikan, kita jadikan rujukan di dalam kita beragama, di dalam kita bernegara, di dalam kita bermasyarakat, sehingga walaupun negara kita dasar negara Pancasila, tapi kemudian warganya sangat beragama, sangat menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, sangat bersatu, kemudian semuanya dimusyawarahkan dan keadilan bisa terwujud. Kalau ini menjadi concern kita, Masya Allah, luar biasa. Islam dan Pancasila bisa berdampingan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat hari lahir Pancasila. Semoga kita tidak hanya menjadi orang-orang yang mengedepankan ayo lahir Pancasila, bukan menjadi Pancasilais, tapi Pancasila sejati adalah mengamalkan nilai-nilai sila dalam Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.